Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Selamat malam. Soal kasus Winongan sampai sekarang masih sepertinya belum jelas. Ada apa di situ? Ini loh, dua teman kita dari PWI ini yang bernama Gus Tom dan Gus Yuda. Di beberapa media ditulis mereka ini ditangkap oleh Polda Jatim. Ya tentu dengan tuduhan merusak bangunan itu. Padahal bukan merusak sebenarnya, membongkar hal yang bisa dibilang salah. Dan yang aneh, setelah PWI kemarin itu orasi di depan Kapolres dan ketemu juga, menjelaskan dengan clear. Dan saya yakin Kapolresnya banyak nggak tahu sesungguhnya. Ternyata Kapolresnya apa? Melimpahkan seakan kasus itu ke Pemkab. Aneh kan? Padahal katanya ini kan pidana, sudah ditersangkakan. Kok dilemparkan ke Pemkab? Ada apa dengan Pemkab? Kalau Pemkab berarti kan bupati, pemerintah kabupaten kan? Tentu bupati di situ yang berperan. Ada apa di situ? PWI udah siap kok ini disidangkan, udah siap. Kenapa tiba-tiba setelah Kapolres ditemui tim dari PWI lalu berubah? Lalu seakan-akan kasusnya ini dilimpahkan lebih ke Pemkab. Ada apa? Apakah ini pesanan atau apa? Karena sebelumnya si Kabib-Kabib itu menemui bupati. Dan kalau kita cari, saya dapat informasi ini, bupati ini ternyata dia bendahara Petanesia. Petanesia itu bisa dibilang bentukannya LBY. Petanesia ini kerjaannya mencari makam-makam keramat, intinya merestorasi. Nah, ini apakah ada hubungannya dengan makam ini juga? Atau dengan berbagai macam makam di lain tempat? Karena Petanesia jelas jejaknya itu dia mengurusi atau mencari soal makam-makam keramat. Jadi ketuanya saja ngaku kok ini bentukan dari LBY Pekalongan. Ada apa? Sampai tiba-tiba Gus Tom dan Gus Yuda saja ditangkap. Tetapi setelah dapat penjelasan, kenapa agak berubah? Ya tentu ada berbagai macam hal. Beliau udah siap, bahkan suka sekali kalau diangkat ke atas persidangan. Karena tentu akan ada pembuktian. Cobalah kalian cari sendiri Petanesia itu apa. Hebat ya mereka ya, Gus Tom, Gus Yuda aja bisa diciduk. Ini kan kasus pidana katanya. Kenapa seakan-akan mau ke panggung kesepakatan sosial? Apakah seperti itu? Lihat loh, mendirikan makam tanpa izin itu melanggar undang-undang. Bisa dibilang apa? Penyerobotan dan perampasan lahan. Itu bisa kena undang-undang itu loh. Karena kalau kita teliti ternyata ada salah satu orang yang memposting, itu izinnya itu ya sebenarnya izin untuk paving jalan menuju ke tempatnya Mbah Undo. Mbah Undo atau Kiai Syihabuddin ini seorang empu keris yang jaraknya tidak jauh dari situ juga, dari masjid juga. Tetapi faktanya, kenapa jalan pavingnya itu ke makam Kabib itu yang katanya dari ahli warisnya itu seorang Kabib, atau dia ngaku seorang sayyid. Dia ngaku seorang sayyid saja itu harus ada pembuktian loh. Dan jika nanti itu makam itu terindikasi palsu atau ketahuan palsu, maka melanggar pasal 378. Dengan tuduhan apa? Menipu umat. Nah, ini loh, dua hal ini saja sudah membuat mereka itu gentar sesungguhnya kalau dinaikkan ke atas. Karena tetap akan dimintain penjelasan yang clear, pembuktian yang clear. Benar nggak makam itu? Jika terbukti makam palsu akan kena pasal juga. Dan tentu akan apa ujungnya? Ke tes DNA juga. Apakah benar sesuai orang yang ahli waris itu ngaku dengan yang dimakamkan? Tentu akan tes DNA juga. Apalagi katanya Sayyid. Sayyid itu jelas turunannya Kanjeng Nabi. Tetapi kalau Habib itu tidak. Beda lagi. Tentu haplogrupnya berbeda kalau tes DNA. Ada satu lagi. Jika orang mendirikan bangunan di atas makam orang, bisa kena pasal 179. Dianggap apa? Perusakan makam. Apalagi disini jelas dari informasi yang saya dapat, itu jalan paving itu ternyata apa? Dugaannya apa? Menimbun kalau tidak salah 10 makam. Belum lagi makamnya Kiai Soleh itu yang kena pondasi itu, bayangin saja. Itu bisa kena pasal 179 soal perusakan makam. Nah, dari hal ini saja, kenapa kok lalu dilimpahkan seakan-akan urusannya Pemkab? Aneh kan? Padahal PWI udah siap loh. Jika disidangkan akan siap, akan meminta pembuktian. Satu, soal makam itu apakah asli.
Satu dua, soal izin bangunan di situ. Apalagi itu bisa dibilang dugaannya menimbun makam. Dan bisa dibilang menggencet makam yang lainnya. Itu ada pasalnya tersendiri. Belum lagi izinnya itu sesuai enggak, izin jalan. Dan izin jalannya juga bukan ke situ juga. Dan yang jelas itu bukan lahan pribadi. Jadi jika ada orang yang bisa dibilang membela mereka, lihat dulu pasalnya ini gitu loh. Mana yang hak, mana yang batil. Anda harus lihat itu. Maka ini paling tidak bupatinya tuh harus memberi keterangan. Ternyata bupatinya ini seorang bendahara Petanesia Kabupaten Pasuruan. Ini orang yang menggantikan Gus Muklas kalau nggak salah. Petanesia bentukannya siapa? LBY Pekalongan. Nah dari sini nanti bisa keungkap. Apa tujuannya, apakah terlibat soal makam ini? Kok polisi anehnya kok seakan-akan karena sudah dapat keterangan lalu, ini loh Pemkap ini tanggung jawab Pemkap. Harus jelas, harus clear. Tidak hanya damai, percuma damai sesungguhnya. Wong Gus Yuda dia sudah ditangkap, apalagi pemberitaannya sudah seperti itu. Seakan-akan mereka itu jelas salah. Bupatinya itu punya andil apa? Apalagi soal Petanesia. Ini orang yang membocorkan soal Petanesia ini, orang yang pernah ketemu dengan bupatinya juga. Soal ada hubungannya apa dengan makam Winongan ini yang ramai ini, atau soal penangkapan itu, di persidangan akan terungkap. Sebenarnya siapa yang salah? Wassalam.